Halo anak pintar, kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis untuk belajar hari ini, yaitu tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 5. Nah, di sini perhatikan, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, pada pembelajaran 5 ini kita akan membahas yaitu tentang unsur-unsur tari ya. Perhatikan di sini. Nah, pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Di sini kita perhatikan ya, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tari adalah dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah pertama unsur gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Nah, di sini yang keduanya adalah unsur tata busana. Tata busana, tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Kemudian unsur tari berikutnya adalah tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Kemudian unsur yang keempat yaitu iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Nah, unsur yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda, kepang, keris, tombak, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Kemudian yang keenam, tempat pertunjukan.
Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat dilakukan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, itu adalah tempat pertunjukan. Ya, jadi itu adalah yang disebut dengan unsur-unsur tarian ya. Kemudian nanti di sini ada pertanyaan tentang di sini bisa kalian nanti melihat video tarian dari setiap daerah ya. Kemudian nanti kalian akan bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam tarian tersebut ya. Kalian tulis dan nanti kalian bikin laporannya atau catatannya kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, anak-anakku sekalian, Indonesia merupakan negara yang kaya budayanya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut, dan ini dapat diapresiasikan yaitu misalnya dengan tarian atau dengan membawakan sebuah lagu daerah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan ajar PKN. Di sini adalah semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti di sini ada tabel yang perlu kalian kerjakan ya, yaitu tentang semangat kekeluargaan, contohnya apa, kemudian bermusyawarah, contohnya apa, dan gotong royong, contohnya apa. Sekarang perhatikan, misalnya ibu kasih contoh ya, untuk semangat kekeluargaan, contohnya adalah menjenguk teman yang sakit, kemudian turut serta aktif membantu acara kegiatan warga, dan contoh yang lainnya. Kemudian contoh bermusyawarah, misalnya berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman, atau bermusyawarah menentukan pembagian tugas acara kegiatan warga. Kemudian sekarang contohnya gotong royong, yaitu membuat makanan secara bersama-sama untuk dibawa saat menjenguk teman sakit. Kemudian turut gotong royong membantu mendirikan atau mempersiapkan teman atau mempersiapkan tempat acara kegiatan warga. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya. Nanti bisa kalian cari contoh yang lain. Kemudian nah di sini ya ada tabel juga. Ini nanti bisa kalian isi juga, yaitu tentang kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Kemudian kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Jadi kegiatan itu tidak selamanya harus dimusyawarahkan, tetapi ada juga yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, sekarang contohnya apa? Ya, Ibu kasih gambaran. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah, contohnya menentukan ketua kelas, kemudian menentukan pembagian piket kelas. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau contoh kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah, misalnya mengerjakan ulangan atau ujian, kemudian melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan. Nah, kalian nanti cari lagi contoh yang lain ya. Hasilnya nanti kalian tulis, kemudian kalian kirim
atau laporkan ke Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sini ada tes bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ibu akan bacakan ya. Ida, teman sebangku. Aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ya. Kemudian kita baca paragraf terakhirnya ya. Nanti kalian bisa diteruskan bacanya. Nah, Ida masa menyontek, sekali saja dianggap korupsi. Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengar percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, dari bacaan tersebut ya, di sini kalian coba bikin beberapa pertanyaan. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Nah, nanti kalian jawab ya. Jawabannya adalah mungil, kemudian berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara dan pandai. Kemudian nanti kalian bikin lagi pertanyaan yang keduanya. Contohnya, apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Terus jawabannya kamu tulis di bawahnya. Karena Ida pandai, tenang, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Nah, itu ya contohnya. Nanti kalian bisa membuat lagi pertanyaan yang lain dari bacaan tersebut dengan jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan ajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks pidato ya. Di sini nanti kalian akan membuat teks pidato tentang pentingnya bergotong royong, tetapi dengan menggunakan struktur yang sudah ditentukan ya. Nah, ini contohnya, misalnya strukturnya adalah salam pembuka. Nah, nanti kalian bagaimana membuat salam pembukanya ya. Ibu kasih gambaran saja. Misalnya salam pembukanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kita pelajari ya tentang salam pembuka, yaitu yang berisikan kalimat sapaan, yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian yang keduanya adalah pendahuluan ya, yaitu tentang memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca ya. Kemudian yang berikutnya adalah inti ya, yaitu yang berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah keterangan yang lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Dan berikutnya penutup, yaitu menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan.
Dan terakhir adalah salam penutup yang berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih ya. Nah, itu adalah tugas kalian untuk membuat teks ya, pidato tentang pentingnya bergotong royong. Nanti kamu membuatnya sesuaikan dengan struktur yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak sekalian, untuk belajar pagi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan tidak lupa kalian tetap semangat. Di masa pandemik ini, tetap kalian jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.